berbalik dari yang diajarkan, tetapi sebagai apa? Sebagai amal jariah untuk apa? Untuk di hari kelak. Alhamdulillah itu sebenarnya sebenarnya kita lihat kalau kita secara umum ya Bapak Bilmuat wa Izam ya. Kalau kita lihat adalah kehidupan dari guru-guru kita cukup mengajar itu sebagai apa? Sebagai pengalaman yang diberikan kepada kita, itu adalah guru bagi kita. Walaupun kita tidak langsung belajar kepada beliau, tapi pengalaman itu, cara hidup beliau itu seperti itu. Itu di mana nilai-nilai pengabdian, nilai-nilai keistiqomahan, itu bahkan sampai akhir sampai kan ada di video itu. Kalau kita lihat di kursi roda kan, sampai pakai kursi roda di bawah untuk apa? Untuk ini tetap mengajar itu. Terima sekali sama semoga guru tetap sehat ya. Perempuan radio Tuan Guru Selanjang. Tuan Guru Selanjang belum kurang sehat. Semoga beliau sehat sekarang. Tapi tetap ngajar walaupun di papa gitu. Karena ini yang diajarkan oleh Mama Bro yang waktu kecil, ketika di TK di Hamzah Madi, setiap Jumat beliau itu langsung dipandu oleh mahat-mahat itu. Maulana salah kita ya. Tapi syukur itu lekan. Karena hari Jumat sendirian TK Hamzah Madi yang masuk. Kalau yang lain pada libur semua kan, hanya TK Hamzah Madi masuk. TK itu pemerintah hari libur ya. Jadi kebetulan kita pasti kita subhanallah para mahat-mahat itu ini sampai di papah gitu ya. Untuk setiap hari ke PA gitu. Ada orang ekam kata-kata. Iya, gitu seperti itu. Nah gaya hidup seperti ini itu nilai pengabdian kan. Nilai pengabdian itu yang walaupun belum tidak berkata-kata gitu, tapi cukup lisanul hal itu adalah petunjuk bagi orang berakal. Tidak perlu dijabarkan, tapi cukup gaya hidup atau cara hidup itu adalah sebagai apa? Sebagai ibrah yang disalurkan melalui perbuatan itu. Tidak perlu diucapkan. Karena yang nama perbuatan itu untuk diikuti, bukan untuk diucapkan. Kalau diucapkan berarti kita, kalau perbuatan yang disalurkan atau disalurkan dalam bentuk perbuatan, itu adalah yang harus kita tiru. Berbeda dengan ucapan, bisa jadi kita mengikuti, bisa tidak. Sebagaimana hukum fatwa itu, ucapan itu bisa diterima, dia bisa tidak. Tapi kalau perbuatan itu, kalau dia muafaq ala syariat, berarti dia mengajarkan kita untuk mengikuti cara walaupun tidak diucapkan. Kalau kita lihat itu maknanya itu mediasi daripada pernikahan. Nah, yang lebih ini daripada supaya kita tahu ya kawan-kawan, sebelum kita melakukan sholat gaib, kita langsung kepada saya minta kepada Tuan Guru kita Ustaz Samsul Hadi untuk yang memberikan pencerahan kepada kita gitu lah, bagaimana siasatnya dari beliau, karena langsung beliau yang jumpa dengan guru kita almarhum, karena ada satu tempat juga di Jalan kan juga bisa dengannya Jalan, dan beliau yang tahu tentang sejarah para guru yang di sana dan yang mendirikan para majmuk pada beliau saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa zidna ilma rabbi. Teman-teman guru ilmu yang saya hormati dan banggakan, dan saya seperti bapak kita sih belum walaupun usia fasilitasi perasaannya acara sholat dan doa bersama atas meninggalnya guru kita orang tua Guru Haji Komarudin Hadi yang dimana tadi dijelaskan oleh seperti bahwa beliau merupakan masyayikh al-awaid yang dimana langsung diterbiah oleh Maulana Syekh, langsung berguru dan melihat bagaimana Maulana
Syekh pada awal-awal perjuangan mendirikan Nahdlatul Wakaf, kemudian mendidik generasi, mendirikan ma'had, dan termasuk angkatan kedua atau ketiga mungkin dari ma'had tersebut. Beliau adalah merupakan angkatan kedua atau ketiga, saya kira pas itu. Tapi itu yang sempat beliau katakan dan beliau ceritakan semasa hayat beliau. Jadi kalau ma'had dulu, angkatan ma'had pertama kedua itu rata-rata jadi tuan guru, dan mereka punya majelis ta'lim dalam pondok pesantren. Jadi saking berkatnya Maulana Syekh itu angkatan pertama, kedua, ketiga, ya sampai 10 kali itu pesantren. Dan rata-rata memang seperti itu. Jadi manhaj dakwah Maulana Syekh itu bukan hanya jangka pendek, jangka panjang, sampai mendirikan ma'had. Dan jika bakal Nahdlatul Wakaf itu akan tersebar melalui ma'had ini, nah, kalau sudah generasi ma'had itu bisa dididik dengan baik dan mereka mempunyai potensi, mereka mempunyai karakteristik kepribadian yang luar biasa, nanti Nahdlatul Wakaf akan tersebar dan tersiar dengan pelopor ini atau generasi yang dikeluarkan oleh ma'had itu. Maka share dari asrar bahwa kenapa ma'had itu merupakan kebanggaan Maulana Syekh, ya karena itu. Kenapa Maulana Syekh misalnya tidak mengatakan STKIP misalnya atau universitas lain yang di bawah naungan Nahdlatul Wakaf menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah organisasi, khususnya Nahdlatul Wakaf pada waktu itu. Nah, Maulana Syekh menyebut ma'had Darul Quran wal Hadis. Kenapa? Karena kalau kita melihat bahwa ma'had ini adalah merupakan perpanjangan tangan dari manhaj Al-Azhar. Perpanjangan tangan dari manhaj Al-Azhar dan perpanjangan tangan dari manhaj Madrasah As-Salatiyah. Karena Maulana Syekh langsung belajar di situ, maka manhaj yang ada di Salatiyah itu diadopsi dan dipakai di Nahdlatul Wakaf. Ketika mereka keluar dari ma'had tersebut, itu ma'had yang masih disebut Darul Quran wal Hadis, mereka mempunyai keilmuan pendukung untuk mendirikan atau memajukan penduduk atau memajukan majelis ta'lim atau memajukan masyarakat dan sebagainya. Nah, rata-rata mereka ketika balik ke rumah mereka menjadi dai, menjadi imam, menjadi khatib, menjadi penggerak masyarakat di kampung masing-masing. Nah, itu yang terjadi. Kemudian sekitar tahun 1970 kan itu masih muda lah, belajar ma'had, masuk di situ dulu Komarudin Hadi, dan pada waktu itu saya masih kecil lah, maksudnya baru tamat SD, kemudian masuk sanawiyah di Jurang Jaya Madrasah Yayasan Pondok Pesantren Al-Ilmu. Yang pada waktu itu ada satu letting dengan seorang tuan guru juga, beliau duluan meninggal, itu pun beliau masuk sidik. Satu letting beliau, satu letting di ma'had, dan itu dua-duanya menjadi tuan guru. Ada satu letting lagi yang di Pok Tawah Darul Habibie, yang Darul Habib Tontowi. Itu tiga serangkai, kalau saya mengatakan tiga serangkai yang di kampung itu. Meskipun tuan guru Habibie Tontowi, Habib Tontowi itu beda desa gitu, tetapi dekat kan antara Jurang Jaleh itu, Mapung itu tempat guru Komarudin itu di sebelahi atau diseberangi dengan sungai yang di dekat rumah sakit umum sekarang. Jadi di pinggir sungai Tuan Guru Komarudin, di atasnya Tuan Guru Habib Tontowi dengan madrasahnya. Jadi saya mengatakan bahwa itu tiga serangkai di wilayah itu. Karena pertama mereka tiga-tiganya masuk ma'had, kemudian tiga-tiganya jadi masyayikh ma'had sampai meninggal dunia. Tiga-tiganya yang terakhir Tuan Guru Komarudin yang terakhir meninggal dunia. Yang pertama Tuan Guru masuk sidik, yang beliau tabraka meninggal dunia. Waktu itu saya masih di Mataram 2002 di Mataram 2 tahun. Saya sangat sedih karena apa? Karena saya langsung belajar sama beliau
di pesantrennya dan langsung memblend keilmuan saya, kepribadian saya, dan segala hal yang berhubungan dengan keberhasilan saya. Dan untuk melanjutkan ke kuliah atau ke Mahat, itu sempat saya konsultasi dengan beliau. Beliau mengingatkanlah kenapa saya mengambil IAIN Utstain, karena mungkin disuruh ke Mahat, cuma keluarga ya Utstain aja gitu kan. Jadi kalau sudah lulus Utstain ke Mahat kan bisa, katanya ya bisa gitu kan. Saya sempat soal dan sama beliau, kenapa nggak ke Mahat? Nanti setelah Utstain baru ke Mahat. Dan beliau adalah dosen Mahat juga gitu kan. Tapi beliau 2002 meninggal dunia belakang setelah maghrib. Itu pertama yang paling berpengaruh dalam keilmuan dan kehidupan kepribadian saya. Yang kedua ini yang guru Komarudin, beliau ngajar saya di Senawiyah, ngajar akhlak dan dianeh itu beliau ngajar balaghah. Karena ilmu balaghah ini depan yang dimana belum banyak yang tahu, berarti karena beliau itu pernah belajar langsung di Maulana Syekh Al-Mahat balaghah dengan kitab Musyawarah secara syar'i pada Durusul Balaghah ini. Durusul Balaghah ini adalah karangan ulama Al-Azhar, ulama Darul Ma'arif, Kementerian Pendidikan Mesir. Nah, Durusul Balaghah di dunia di situ Durusul Balaghah itu adalah bagian terakhir dari 3 ilmu, nahwu, kemudian saraf, balaghah. Nah, Durusul Balaghah itu sengaja Syekh Yasin Al-Badani mensyarah menjadi husnus siyaghah. Nah, ternyata Maulana sini sudah tahu bahwa karangan ulama Al-Azhar itu begitu keren dan penting, maka diajarkanlah husnus siyaghah ini kepada ulama di Pancor waktu itu. Nah, termasuk yang ikut waktu itu Rafi dulu Komarudin ini, dan beliau waktu saya soal kepada beliau, namanya sempat bercerita dulu ada pengangkatan pegawai negeri. Nah, dalam pengangkatan tersebut tesnya itu ada ilmu balaghah. Jadi yang ikut pengangkatan pegawai negeri ini bingung, kita belum belajar balaghah ini gimana? Kalau nahwu saraf ya sudah oke lah. Gitu kan maksudnya. Akhirnya apa? Mereka ngomong lah, soal kepada Maulana Syekh, gimana Maulana Syekh? Kewah tahu sama Syekh Pancor. Kewah aku lemah aja saja balaghah. Seperti yang lebih nyambung bahasa banyak. Nah, akhirnya mereka diajarkan balaghah pakai kitab Musyawarah itu syarat daripada Durusul Balaghah. Dan beliau kalau ada kitab itu nanti bisa dikirim. Insya Allah guru nanti setelah 2017 itu, insya Allah kalau nanti pas pulang saya bawakan, dan saya kirim kalau ada yang pulang. Tapi sampai sekarang belum sempat kan. Tapi ada buku balaghah yang saya kasih beliau. Satu karangan beliau komentar sebelumnya, ini balaghah ini agak sulit sedikit, yang memang sulit kitab itu maksudnya. Jadi ada juga kitab-kitab lain yang saya kasih sebagai hadiah waktu itu. Dan saking respeknya beliau itu, beliau adalah orang yang sangat menghargai seorang murid. Ini cerita yang dulu kan di Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Al-Bani Majmu'ah mata saya. Beliau punya murid yang paling pintar. Sebelum saya masih Sanawiyah, ini di Aliyahnya. Ceritanya ini saya dari orang tua di dekat situ. Murid yang paling pintar di madrasah itu. Tapi masalah murid yang paling pintar ini, dia nggak melanjutin ke jenjang lebih tinggi setelah selesai aliyah. Jadi nggak kuliah, nggak masuk Mahat dan sebagainya. Tapi otaknya pintar. Akhirnya apa? Saking beliau sangat menghargai otak seorang murid. Jadi kemana-mana tuh Komarudin ini, waktu misalnya jam pelajaran di kelas ada undangan, misalnya undangan makan-makan, atau undangan apalah pesta dan sebagainya, pasti beliau akan membawakan bingkisan khusus untuk bingkisan khusus itu dibawakan bingkisan tersebut kalau pulang dari undangan
khusus kepada muridnya ini. Khusus dikasih sama dia. Itu sebagai sebuah penghargaan kepada seorang murid. Karena apa? Ketika antum punya murid dan murid itu adalah merupakan murid yang istimewa, jangan disia-siakan. Demikian juga ketika antum punya guru dan guru itu istimewa, jangan sia-siakan. Karena apa? Bisa jadi dengan murid yang satu itu, itulah yang akan menyebar kebaikan dan menakal, menyebarkan ilmu yang antum ajarkan. Nah, kenapa Imam Lais bin Sa'ad enggak terkenal? Karena apa? Muridnya ada cuma sedikit, dan sedikit tersebut tidak menyiarkan ilmunya saat yang di Mesir. Padahal kan Imam Syafi'i mengatakan Al-Lais afqah min Malik. Imam Lais yang di Mesir lebih faqih daripada Malik. Itu Imam Syafi'i yang ngomong. Bukan sembarangan. Kalau Ustaz Ilham yang ngomong mungkin masih lah saya kritik gitu kan. Tapi kalau itu dari kami nggak mungkin saya kritik. Afqah min Malik itu katanya. Bagaimana Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik selama 30 tahun dan beliau tidak pernah meninggalkan Imam Malik selama 30 tahun. Kapan beliau tinggalkan? Setelah Imam Malik meninggal. Dari awal kedatangan masih muda, 15 tahun belajar di Madinah, nggak pernah meninggalkan majelisnya Imam Malik. Sampai mengatakan Al-Lais bin Sa'ad afqah min Malik, lebih faqih daripada Imam Malik. Yang mungkin Imam Malik dari segi hadis dan muwatta'nya dia faqih juga. Ternyata ini kan asalnya seorang imam juga. Maka perkataannya begitu kuat dan sulit untuk dibantah karena dia mulazamah langsung seperti itu. Maka seorang guru tahu muridnya yang mana yang mempunyai potensi. Demikian juga seorang murid pasti tahu bagaimana untuk menghormati guru. Nah, itu. Terus aspek dan kedua masalah akhlak, masya Allah, akhlaknya luar biasa, tawadhunya dan sangat mendukung, maksudnya generasi muda ini untuk sekolah kemanapun silakan. Yang penting kamu sekolah, jangan sampai berhenti di satu level dan sebagainya. Dan generasi yang beliau lahirkan juga banyak, termasuk Tuan Guru Dr. Profesor Fakhrul Razi yang di IAIN Mataram. Dr. Profesor Fakhrul Razi pernah sekolah sanawiyah di Pondok Pesantren. Ya, beliau mondok di As-Sunnah, pesantren yang di bawah jembatan Curah gitu. Karena dulu di situ panti asuhan, jadi belum ada sanawiyah, belum ada aliyah, khusus panti asuhan. Nah, rumahnya kan beliau kan dimasukkan ke panti asuhan itu Fakhrul Razi itu karena memang nggak ada biaya, karena yang mimpin pondok itu Dr. Abdul Waris itu teman bapaknya, itu teman Bapak Budi Kediri sekolah. Akhirnya karena meninggal dunia bapaknya, akhirnya tariklah ini anak daripada temannya waktu dulu pondok di Kediri. Dia punya panti asuhan, menjadi Fakhrul Razi profesor, tinggal di situ di panti asuhan, tapi sekolah sanawiyahnya di Al-Majnun. Dan diajar pada guru Komarudin. Sampai muridnya seperti itu, sampai profesor. Nah, waktu kemarin itu, makanya waktu murid bisa guru Fakhrul Razi di kampung itu, maksudnya di kampung di dekat rumah diundang biar nostalgia dan sebagainya. Dan beliau sebut Komarudin dan sebagainya. Nah, setelah berdiri sanawiyah, beliau sudah tamat untuk Fakhrul Razi profesor di situ, baru lanjutin ke Madrasah Al-Jati di Mataram, kemudian ke kantor di Mekah dan sebagainya. Di sanawiyahnya aja di Madrasah Majmu'. Nanti kalau reunian sama profesor tapi belum ada sampai sekarang reuniannya. Saya masih kecil, masih saya SD itu, masih SD saya. Dia sanawiyah. Dia sanawiyah. Saya mungkin